Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini merupakan lanjutan dari seri pembuatan aplikasi pemesanan lab sekolah. Dan pada kali ini kita akan membuat fitur login. Jadi, para guru nanti bisa login menggunakan user dan password yang diberikan oleh admin. Dan nanti fitur ini akan mengecek apakah input yang dimasukkan oleh guru itu sesuai dengan data yang di-setup oleh admin di aplikasi Google Sheet atau Spreadsheet. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung ke TKP. Oke, ini adalah aplikasi pemesanan lab sekolah kita. Kemarin kita sudah membuat tampilan utama serta navigasinya. Dan sekarang kita akan menuju ke halaman login. Kita menuju ke screen 1. Oke, ini adalah screen yang pertama kali dibuka dan ini adalah halaman login. Nah, sebelum kita membuat fungsi login, alangkah baiknya kalau kita menyusun logika atau algoritma dari fungsi login ini terlebih dahulu. Yuk kita menuju ke Figjam. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini algoritmanya. Ini algoritmanya ada dua ya. Yang pertama loginnya, lalu algoritma untuk validasi. Nah, untuk login sendiri, algoritma pertama adalah pastikan kita sudah memberikan akses untuk file sheet akun gurunya. Jadi nanti di admin kita pastikan dulu kalau sudah ada akses melihatnya dan dipastikan juga akses download sudah diaktifkan. Karena kalau belum diaktifkan maka nanti aplikasi guru yang akan memesan itu nggak bisa mengakses data dari admin. Lalu setelah diberi akses, maka kita akan ekspor data akun di sheet admin dalam bentuk CSV. Setelah itu kita dapetin CSV tadi ke Android aplikasi guru. Lalu nomor 4, kita ubah CSV tadi menjadi data berbentuk list. Kita nanti pakai global variable. Setelah itu nomor 5, nah ini, ketika user atau guru itu menekan tombol login, maka lakukan validasi. Nah, untuk validasi sendiri ini ada algoritma tersendiri. Nanti kita pisah di bawah ini ya. Lanjut, kalau hasil dari validasi tadi sudah benar atau valid, maka screen kita ganti menjadi daftar pemesanan alias dia berhasil login. Tapi kalau tidak valid, kembalian dari ini ya, validasinya gagal, maka muncul pesan error. Nah, biar nggak berlama-lama kita langsung eksekusi teman-teman. Yang pertama kita ke file admin dulu ya. Kita kasih akses dulu. Kemarin di spreadsheet-nya di sini. Oke. Ini spreadsheet yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, kita bikin satu akun dummy ya untuk memudahkan kita melakukan testing. Jadi kita bikin yang gampang. Misal NIP-nya adalah 1, namanya adalah Pak, misalnya Pak Furkon. Lalu guru mata pelajarannya adalah guru olahraga. Ini contoh aja ya. Dan passwordnya kita buat gampang aja, misalnya passwordnya adalah 1. Oke, ini untuk kita bisa mudah dalam pengetesan. Nah, kita harus kasih akses dulu yang ini. Aksesnya adalah caranya kita bisa menuju ke menu ini, bagikan, diklik, lalu nanti di akses umum ini itu kita pastikan dirubah dari batasi menjadi siapa aja yang punya link. Oke, ini kenapa kemarin kita disclaimer kalau ini hanya untuk pembelajaran membuat fungsi login di aplikasi Android saja. Jadi ini tidak untuk diterapkan di aplikasi yang beneran, apalagi yang skala besar ya. Karena ini akan beresiko kebocoran data, apalagi user dan password ini sangat sensitif ya teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk belajar aja. Nah, ini kita pastikan kalau bisa diakses melihat untuk siapa aja yang punya link. Terus yang kedua, iya, ini kita sudah memberikan akses. Terus yang kedua adalah pastikan akses download juga diaktifkan. Di mana itu? Ini ada masih di dialog bagikan ini ya, ada di setting. Ini ya di pojok kanan atas. Oke, di sini ada pilihan pelihat dan pengomentar, dapat melihat opsi untuk download, cetak dan menyalin. Nah, ini pastikan dicentang. Oke, karena kalau nggak dicentang nanti CSV-nya nggak bisa di-download ya, nggak bisa diakses oleh aplikasi Android-nya.
Oke, ini udah dicentang semua. Ini juga sudah, lalu kita salin link. Oke, salin link. Terus kita klik selesai. Nah, link ini yang akan kita pakai selanjutnya. Sebenarnya kita dengan mengcopy di URL ini juga sama sih sebenarnya. Oke, kita coba kita salin dari URL ini dulu aja ya. Kita salin, copy. Sebelum kita ke inventor, kita coba bahas dulu ya secara URL-nya. Ini di bawah sini, klik text. Nah, oke. Ini adalah URL yang barusan kita copy dari halaman URL-nya ya. Kalau kita misalnya copy dari sini, bagikan ini salin link, nanti akan ada sedikit perbedaan. Itu ada di sini. Oke, perbedaannya ini ya. Nah, ini bisa kelihatan bahwa perbedaannya adalah di sini, teman-teman. Nah, ini nggak ada. Jadi kalau kita pencet kita copy dari menu share, maka kita nggak dapat GID-nya. GID ini sangat penting karena ini akan merujuk ke sheet mana yang akan kita maksud. Jadi di halaman ini ada 3 sheet ya, lab, jam pelajaran, dan akun. Ini kalau diperhatikan ada GID yang berbeda ya. Kalau kita klik akun guru maka GID-nya adalah 119 dan seterusnya. Kalau jam pelajaran maka 315 dan seterusnya. Kalau lab maka GID-nya adalah 0. Jadi ini punya GID yang berbeda. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti yang kita download, kita akses hanyalah sheet akun guru saja. Jadi yang kita pakai linknya adalah yang atas ya. Jadi ini kita ini kita hapus dan ini kita rubah dulu untuk bisa akses ke CSV. Oh, sebentar. Kita centang dulu ya step yang sudah kita lakukan. Ini sudah. Nah, yang berikutnya adalah ekspor data di sheet menjadi CSV. Caranya adalah kita rubah link ini, teman-teman. Nah, ini kita rubah. Bentar. Ini. Nah, ini kita rubah dari edit. Jadi yang perlu dirubah adalah ini, yang aku warnain kuning ya, teman-teman ya. Jadi edit ini kita rubah sama GID nanti kita rubah sedikit untuk tanda hashtagnya ini ya. Jadi yang sebelumnya ini adalah alamat dari ini adalah menunjukkan filenya ya teman-teman ya. Jadi ini nggak perlu kita rubah. Yang kita rubah adalah yang di sini. Nah, edit kita rubah menjadi ekspor. Terus ditambah tanda tanya, format sama dengan CSV. Terus tanda pagar kita hapus, kita ganti menjadi done. Nah, ini ya. Jadi terlihat kalau perbedaannya adalah kalau yang di atas ini cuma edit dan GID-nya aja. Sedangkan yang di bawah ini adalah edit tadi kita rubah menjadi ekspor, lalu formatnya CSV ya, CSV, dan GID-nya atau sheet yang kita download nanti adalah sheet akun guru. Oke, ini yang akan kita pakai teman-teman. Oke, kita copy dulu, kita blok, kita copy. Oke, ini sudah ya. Kalau ada yang bingung nanti bisa tanya di kolom komentar. Oke, kita ke MIT App Inventor. Oke, di sini halaman login. Untuk bisa akses URL tadi kita butuh komponen namanya web untuk bisa connect ya. Jadi kita menuju ke sebelah kiri. Ini ada connectivity. Kita pilih yang web. Ini kita seret ke dalam sini. Oke, terus kita rename seperti biasa biar rapi ya. Kita rename menjadi web. Oh, bentar. Minta di reload. Oke, kita ulang dikit ya teman-teman ya. Jadi kita pilih di connectivity, pilih komponen web, kita seret ke HP ini.
Terus ini kita rename menjadi web akun guru. Kayak gini. Sudah, terus URL tadi kita masukin di sini. Jadi ini masih di web, terus di URL tadi di klik kanan paste. Oh, nggak bisa klik kanan ya. Kita langsung paste aja ya. Ctrl V. Oke, seperti ini. Jadi persis ya dari http docs.google.com spreadsheet, terus ID filenya, lalu slash export, tanda tanya format sama dengan CSV dan GID-nya sekian. Oke, kita enter. Oke, ini udah selesai dan kita kembali ke algoritma untuk step-stepnya. Ini ekspor ini sudah. Nah, karena nanti kita butuh munculkan pesan error, kita tambah satu komponen lagi teman-teman. Namanya adalah kita ke user interface dan kita pilih notifier ini ya. Ini untuk ngasih pesan nanti. Kita share ke sini. Oke, kita rubah menjadi notifier pesan. Oke, ini sudah. Sekarang kita ke blocks. Kode blocks. Nah, di sini. Oke, jadi yang pertama kalau kita lihat algoritmanya ya, dapatkan CSV tersebut dari Android. Mungkin kalau lebih lengkap adalah ketika pertama kali buka screen. Nah, ini ya. Nih, jadi kita ambil ketika buka screen. Nah, untuk itu kita ke sini, kita panggil ini ya, screen 1, terus ketika initialize ini ya, ketika diinisialisasi atau pertama kali screen-nya dibuka. Oke, nah terus kita panggil tadi, nih web akun guru kita get. Oke, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil downloadannya, BTW kalau kita mau nyoba link tadi ya teman-teman ya, link ini kalau kita klik secara langsung, kita buka di tab baru, ini kalau benar harusnya ketika di enter maka akan mendownload file CSV. Oke, sudah download ya teman-teman ya. Ini udah ke download, jadi URL-nya udah benar. Jadi kita kembali ke ini. Jadi ini sudah kita suruh download. Sekarang kita ambil hasilnya. Bagaimana caranya? Kita klik web ini tadi, terus kita pilih Got Text ya. Kita pilih yang Got Text. Nah ini, pilih yang ketika web akun guru tadi, ini sudah berhasil mendapatkan data CSV, maka nah ini kita lanjut ke algoritma selanjutnya. Algoritma selanjutnya adalah yang ini sudah ubah CSV menjadi data list ya, global variable. Jadi kita bikin global variable terlebih dahulu. Ini ya, kita pilih variable, terus initialize global. Kita kasih nama list akun gini ya. Terus kita kasih empty list ya. Oke, nah jadi kita panggil ini ke sini. Kita pilih variabel set ini. Tadi kita set global list akun. Kita panggil tadi list from CSV tabel text. Nah ini. Jadi dirubah. Ini nanti hasilnya adalah teks ya dari URL tadi, dari teks tadi. Itu formatnya CSV dirubah menjadi list. Jadi seperti ini ya. Ini sudah bawaan dari App Inventor. Terus kita pilih respon konten, alias ini hasil downloadan tadi. Oke, sesimpel ini ya teman-teman ya. Kita balik ke algoritma. Nomor 4 sudah. Nah, sekarang baru kita eksekusi ketika user menekan tombol login. Bagaimana? Kita menuju ke Inventor. Kita cari tombol login, ini ya button login, terus pilih when click ya. Nah ini
Terus ketika klik, kita cek dulu nih, apakah usernya diisi atau tidak. Jadi sebelum kita validasi secara username dan password di database, kita pastikan dulu kalau dia sudah mengisi sebelum menekan tombol login. Dengan cara kita pencet Ctrl if else, pilih yang if else. Seperti ini. Oh, bentar. Ini sudah ada sebelumnya button login. Oke, ini sudah ada button login. Ini kalau sebelumnya klik login otomatis pindah halaman, sekarang kita keluarkan dulu ya. Kita harusnya ada pengecekan terlebih dahulu. Ini kita geser ke sini. Login kita turun ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, oke, kita ulang lagi, kita ke Ctrl if else. Terus kita cek apakah NIP-nya kosong atau sudah diisi. Dengan cara kita pilih logic, pilih yang ini, terus pilih NIP, text box NIP, pilih get text ya, text box ini text, ini terus kita pilih text, pilih yang string ini. Nah, terus kita ganti menjadi tidak sama dengan, alias kita hanya eksekusi kalau NIP-nya itu tidak kosong. Nah, else alias selainnya atau kosong, maka kita munculin nih pesan errornya. Jadi kita panggil notifier yang ini, notifier, terus kita kasih show alert. Ini ya, show alert. Terus kita copy aja nih, copy paste. Terus kita kasih silahkan isi NIP terlebih dahulu. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita lakukan validasi. Nah, ini kita baru ke algoritma yang kedua. Nah, ini di algoritma kedua kita bikin variabel dulu, namanya adalah isValid, untuk menampung hasilnya nih, validitasnya, dan dengan nilai awalnya adalah false alias tidak valid. Nah, kita bikin dulu nih, untuk lebih enaknya kita bikin prosedur ya, prosedur yang mengembalikan nilai. Nah, kita pilih yang ini prosedur result. Terus tadi bikin variabel is valid. Kita pilih yang initialize local name. Nah, seperti ini. Kita kasih nama is valid. Terus kasih nilai false, logic false. Oke, prosedurnya kita kasih nama validasi user password. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita lihat, ini kita centang dulu, ini sudah, lalu lakukan pencarian pada global variable. Oke, kita lakukan pencarian. Lakukan pencarian berarti kita pakai ini, kita pilih do result ya. Kita kasih do result dulu. Dan nanti hasil pencariannya mengembalikan nilai. Nah, baru kita panggil for ya untuk mencari di dalam list. For itu ada di control for. Nah, ini dia. For each item di listnya tadi adalah global ya. Ini. Nah, list akun. Get. Nah, ini kita get. Ini kita taruh di sini. Oke. List akun ini secara data dia berbentuk list, jadi seperti ini ya. Nah, ini berbentuk list, ini list pertama, list kedua, list ketiga, list keempat, list kelima. Jadi di dalam list ada list lagi. Jadi nanti setiap item itu berisi indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Itu ya. Atau kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, kita coba cek. Jadi per item ini sama dengan kalau di Excel itu sama dengan row ya. Sama dengan row. Atau kita rubah aja di sini row. Oke, nah kita lakukan pencarian. Ini akan dicek setiap row-nya dan kita pakai if. Nah, ini. Nah, if jika, nah ini kita
dilakukan pencarian ini sudah pakai for. Lalu jika menemukan NIP yang sama maka cek passwordnya. Ini jika NIP yang sama, kita pakai yang tadi logic ini, terus kita ambil NIP yang dimasukin, textbox NIP text ini itu sama dengan kita ambil ini ya, kita ambil baris di baris ini kita ambil yang kolom pertama. Jadi untuk ngambil data di hari list kita pilih list, pilih yang select item ini, terus listnya ini adalah row, baris yang dimaksud, terus indeksnya untuk NIP adalah kolom pertama. Jadi kita kasih angka 1 mat 1. Oke, jika NIP-nya sama ya, yang dimasukin sama dengan ada yang di ini ya, Excel-nya ini, maka kita cek lagi. Maka kita cek passwordnya. Ini kita centang dulu yang ini. Ini sudah, maka cek passwordnya. Kita lakukan yang sama ya. Ini kita copy paste saja biar cepat. Kita klik copy paste. Kita masukin di sini. Textbox NIP kita ganti menjadi textbox. Oh, nggak bisa. Kita hapus dulu. Kita ganti, kita panggil textbox password ya. Password, pilih yang text ini ya, hampir sama. Dan cuman ini indeksnya pilih yang keempat. Keempat ini kolom keempat alias 1, 2, 3, 4 yaitu kolom password. Jadi kalau misalnya NIP-nya ada dan passwordnya sama, maka baru ini kita rubah variabelnya isValid menjadi true alias orangnya itu valid, terdaftar ya. Jadi kita isValid ini kita ganti ya, set isValid. Ini kita copy false, ini kita copy rubah jadi true. Nah seperti ini. Dan yang terakhir resultnya kita taruh ini ya, get isValid. Hasil akhir isValidnya kita balikin nih. Oke, selesai. Nah ini juga sudah selesai. Ini kembalikan nilai akhir isValid, ini juga sudah selesai. Kembalikan itu adalah yang ini ya, result get isValid itu kembalikan. Oke, ini sudah, tinggal kita panggil. Moga-moga nggak pusing ya, kita coba pelan-pelan. Kita panggil di sini. Nah, jadi baru kita kembali ke algoritma yang tahap nomor 5. Tahap 5 ya. Ketika user tekan tombol login, lakukan validasi user dan password. Oke, ini sudah. Kita panggil, jika valid maka ganti screen jadi daftar pemesanan. Nah ini, jika tidak, oke kita kasih if else di dalam ini ya. Control if else. Seperti ini. Terus kita kasih logic ini. Terus kita panggil tadi prosedurnya, yaitu perintah validasi all ini ya. Nah ini, validasi ini kalau hasilnya sama dengan true. Nah ini. Nah, kalau validasi user dan password tadi true, alias hasil dari sini ini adalah true, orangnya valid, ada user dan passwordnya benar, maka baru kita pindahkan ini, kita masukin lagi nih, open another screen. Nah, ini dia. Jadi baru boleh ganti screen kalau user dan passwordnya benar. Kalau tidak, kita copy aja nih notifiernya. Kita copy di sini else, jika tidak maka user NIP atau password salah kayak gini ya. Selesai. Wow, kita centang dulu nih. Jika valid, munculkan daftar pemesanan, jika tidak pesan error. Ini juga sudah. Oke, yang terakhir adalah kita coba jalankan teman-teman. Kita coba jalankan, kita konekin dulu. Kita buka companion.
Oke, ini aku coba pakai screen mirror ya, biar kelihatan. Nah, jadi ini dia halaman login kita. Kita coba masukin yang tadi ada user yang gampang ya, satu dan satu. User NIP-nya satu, passwordnya satu. Kita coba masukin satu, passwordnya. Oh, kita coba dulu validasinya. Kalau kosong harusnya muncul. Silakan isi dulu. Oke, silakan isi, ini sudah berhasil. Jadi algoritma yang ini benar, yang ini benar. Kita coba masukin salah ya, NIP ngawur nih. Kita coba ngawur, kita klik login, NIP atau password salah. Nah, sekarang kita coba kalau user dan passwordnya benar. Oke, NIP kita masukin satu, passwordnya kita masukin satu. Kita klik login. Kalau benar, maka harusnya pindah halaman. Oke, pindah halaman teman-teman. Oke, berhasil, alhamdulillah. Oke, ini baru orangnya masuk ke halaman daftar pemesanan dan bisa akses halaman yang lain, profil, Sunlab, dan semacamnya. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Screen 1. Oke, jadi kita sudah apa ya? Kita sudah bikin validasi kalau orangnya harus mengisi NIP dulu. Terus kita juga validasi ke sampai di spreadsheet-nya ya. Jadi ini ngelink ke spreadsheet. Kalau misalnya spreadsheet-nya ini nambah data, maka ya otomatis bisa dipakai di aplikasi ini ya, otomatis nih. Jadi akan memudahkan bagi admin maupun gurunya. Seperti ini kita juga tadi sudah bikin validasi ke spreadsheet-nya ini ya, ke Excel-nya nih. Oke, seperti itu untuk hari ini teman-teman. Oke, jadi nggak kerasa ini sudah selesai fungsi login kita. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menyimpan hasil loginnya agar bisa dimunculkan di halaman profile. Bagaimana caranya? Stay tune di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.